Inilah 5 dosa yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dosa terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik terdiri dari keyakinan, tindakan, atau perkataan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Hanya orang yang benar-benar bertaubat yang dapat diampuni oleh Allah dari dosa ini. Dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar." Meminta bantuan dari makhluk selain Allah, seperti dukun, tukang ramal, jin, atau kuburan, adalah salah satu contoh syirik yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan Islam yang menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, dimintai, dan ditakuti. Oleh karena itu, kita harus menghindari semua bentuk perbuatan syirik dan fokuskan ibadah kita hanya kepada Allah. Dosa kedua adalah murtad dari agama Islam. Murtad berarti meninggalkan agama Islam dan menganut keyakinan lain, baik dengan sengaja maupun tidak, karena suruhan orang lain atau karena keinginan sendiri. Murtad adalah dosa yang sangat fatal yang akan menghapus semua amal baik seseorang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah berfirman, "Dan barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Mengikuti ideologi liberal, pluralis, atau sekuler adalah salah satu contoh murtad modern. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak akidah dan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan petunjuk kita. Salah satu dosa ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua berarti tidak menghormati, menyayangi, atau memuliakan orang tua, terutama ibu. Ini adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bapakmu." Membunuh jiwa yang haram di sisi Allah adalah dosa keempat. Membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah perbuatan membunuh seseorang tanpa alasan syar'i, seperti karena dendam, iri, atau kejahatan. Ini adalah dosa besar yang akan menerima balasan yang setimpal dari Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, "Karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Kemudian sesungguhnya kebanyakan di antara mereka, sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas di muka bumi." Salah satu dosa kelima adalah berzina, yang merupakan perbuatan yang melanggar kehormatan diri dan agama dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Berzina adalah dosa besar yang akan merusak masyarakat dan menurunkan derajat manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."